Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan mengenai kedudukan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sebelum menuju ke pembahasan, saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Imam Syafi'i. Dan nama saya Umar Habib. Oke, untuk selanjutnya sebelum ke pembahasan tentang alat bukti, alangkah baiknya kita mengetahui dari penjelasan hukum acara pidana. Mengenai pembahasan hukum acara pidana, bahwasanya Profesor Mulyatno menjelaskan hukum acara pidana yaitu bagaimana cara suatu pelanggar tindak pidana dapat dikenakan sanksi. Hukum acara pidana tersendiri terpisah dengan hukum pidana. Sumbernya berasal dari KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, yang dimana isi dari pasal tersebut, undang-undang tersebut menjelaskan tugas-tugas pokok kepolisian, kejaksaan, pengadilan, beserta lapas mengenai tindak pelaku pidana. Mengenai fungsi dari hukum acara pidana tersendiri, yaitu ada beberapa fungsi dalam hukum acara pidana. Yang pertama yaitu mencari dan menentukan kebenaran dari material. Apa maksud dari menemukan kebenaran tersebut? Jadi untuk pelaku tindak pidana itu kita penegak hukum itu mencari apakah pelaku tindak pidana tersebut benar apa tidak melakukan sebuah kejahatan tersebut. Jadi fungsi dari hukum acara pidana yaitu menemukan dari pidana materi tersebut. Dan untuk yang kedua, pemutusan pengadilan oleh hakim. Jadi yang berhak memutuskan dari suatu perkara tindak pidana, tindak pelaku pidana yaitu hakim, dengan beberapa proses yang dilalui dari penyidikan kepolisian sampai kejaksaan dan pengadilan lapas, itu yang menentukan sebuah hukuman untuk tindak pelaku pidana yaitu hakim. Selain hakim tidak berhak untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu melaksanakan daripada putusan yang telah diambil. Jadi fungsi hukum acara pidana itu melaksanakan suatu putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim. Ya, untuk selanjutnya untuk mencari atau menemukan fakta dari kebenaran. Bahwasanya selain fungsi-fungsi yang tadi dijelaskan, di sini untuk mencari fakta. Jadi sebuah tindak pelaku pidana itu perlu dicari atau ditemukan benar tidaknya mereka melakukan tindak perilaku tersebut. Jadi mungkin itu beberapa fungsi dari hukum acara pidana. Setelah mengenal beberapa fungsi dari hukum acara pidana, di sini ada juga beberapa asas dari hukum acara pidana yang terdiri dari 11 asas. Untuk yang pertama, asas persamaan di muka hukum. Bahwasanya dari asas ini yang diartikan semua kalangan, entah itu dari segi ekonomi, jabatan, apapun itu dianggap sama dalam hadapan hukum. Jadi tidak membeda-bedakan, entah itu apapun lah, dalam depan hukum itu semua masyarakat dianggap sama. Baik, yang selanjutnya yaitu asas praduga tidak bersalah.
pengertian asas praduga tidak bersalah, bahwasanya semua orang itu wajib dianggap tidak bersalah sampai pada adanya putusan pengadilan. Jadi seorang itu diduga atau dijustis tidak bersalah sehingga ada bukti atau ada putusan dari pihak pengadilan. Untuk yang ketiga, asas formal, yang dimana asas ini yang berartikan semua proses atau seluruh proses hukum acara pidana harus tertulis. Supaya apa? Supaya dapat dengan mudah diketahui. Untuk yang keempat yaitu asas peradilan terbuka untuk umum, di mana asas ini membolehkan masyarakat untuk menyaksikan langsung proses dari penentuan sebuah perilaku pelaku tindak pidana, seperti contoh kasus dewasa atau lainnya yang bisa langsung disaksikan oleh masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu asas peradilan tertutup untuk umum, di mana asas ini beda dengan asas sebelumnya. Asas ini tidak bisa dihadiri langsung oleh masyarakat, atau masyarakat itu tidak diperbolehkan untuk melihat proses penegakannya. Karena apa? Karena dari asas ini bersifat pribadi atau private, yang seperti contohnya sebuah kasus KDRT, perzinahan, atau kasus-kasus lainnya yang termasuk dalam privat, yang bukan untuk tontonan untuk publik. Dan yang selanjutnya asas bantuan hukum. Asas bantuan hukum ini dari pelaku tindak pidana itu berhak mendapatkan sebuah bantuan hukum. Apa yang dimaksud bantuan hukum itu? Jadi bantuan hukum itu seperti adanya pengacara dalam suatu proses penegakan atau penentuan sebuah hukuman bagi para tindak pelaku pidana. Untuk bantuan hukum ini seperti halnya pengacara itu diwajibkan untuk kasus-kasus yang terjerat hukuman minimal 5 tahun ke atas. Untuk 5 tahun ke bawah itu tidak diwajibkan untuk menerima bantuan hukum tersebut. Untuk asas selanjutnya yaitu asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Maksudnya dengan sederhana yaitu terjangkau atau efisien tentang dalam suatu proses tersebut. Cepat dijelaskan di dalam pasal 50 KUHP. Bahwasanya cepat dengan proses peradilan tersebut, tidak menunggu waktu lama. Untuk yang selanjutnya biaya ringan. Maksud biaya ringan bagi seorang ingin adanya pengacara itu dengan suatu biaya ringan saja atau terjangkau mungkin sekian. Itu asas selanjutnya itu asas oportunitas, yang dimana asas ini hanya dimiliki oleh jaksa yang guna, yaitu jaksa yang berhak untuk menghentikan suatu perkara demi kepentingan umum. Dan untuk asas yang lainnya itu asas pengawasan, asas in presentia dan in absentia, dan yang terakhir yaitu asas ganti rugi rehabilitas, di mana maksud dari asas tersebut yaitu mengganti apabila dari penangkapan suatu tindak pelaku pidana itu salah atau merugikan orang tersebut. Jadi muncullah asas tersebut. Selanjutnya kita memasuki terhadap pembahasan alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Bahwasanya alat bukti di sini sangatlah penting dalam hukum pidana, yang mana alat bukti ini menjadi suatu pokok
untuk mencari suatu kebenaran. Bagaimana kita agar mengetahui kebenaran itu seseorang itu bersalah? Maka kita harus mencari dengan alat bukti terlebih dahulu. Keterangan yang wajib atau yang sah untuk hakim mengetahui itu ada 5. Yang pertama, keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, surat. Yang keempat, petunjuk. Dan yang terakhir yaitu keterangan dari pihak terdakwa. Ya, selain dari 5 tadi, untuk alat bukti yang diwajibkan tidak hanya 5, tapi untuk 2 alat bukti saja itu bisa dicukupkan apabila dari 2 alat bukti tersebut sudah memenuhi keyakinan dan bisa dipercayai oleh hakim. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan usaha untuk meyakinkan hakim agar dari tuntutannya itu bisa terbukti tersalah dengan sesuai surat dakwaan yang ada. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bukti itu ada 5. Yang pertama dari keterangan saksi, bahwasanya syarat menjadi saksi itu untuk menjadi suatu alat bukti itu dalam pasal 1 angka 26 KUHP. Di sana dijelaskan saksi adalah seorang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam suatu perkara tersebut. Bahwa dari keterangan saksi tersebut masih ada beberapa yang harus terpenuhi oleh saksi tersebut. Bahwa syarat keterangan saksi itu terpenuhi dalam 185 ayat 1 KUHP. Saksi harus memenuhi beberapa syarat. Yang syarat pertama, syarat objektif, tidak boleh ada hubungan keluarga. Artinya dari pelaku dengan saksi tersebut tidak boleh ada hubungan kekeluargaan. Yang kedua, mampu bertanggung jawab. Batas saksi usia 15 tahun. Dari usia 15 tahun ini yang dimaksud bahwasanya di bawah usia tersebut untuk syarat subjektifnya itu tidak diperbolehkan atau kurang efisien dalam menjadi sebuah saksi dalam peradilan. Dan untuk selanjutnya sudah pernah kawin. Ya, kita jelas bahwasanya orang yang belum melakukan rumah tangga atau kawin itu kurang dapat dipercaya mengenai pemberian keterangan atau menjadi sebuah saksi. Dan untuk yang terakhir yaitu saksi benar-benar dinyatakan waras tersadar dalam kejiwaannya atau bisa disebut tidak gila. Jadi bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai apa yang mereka lihat dengan kepala mereka sendiri. Itu syarat selanjutnya itu syarat subjektif. Bahwasanya dalam syarat subjektif ini saksi itu menerapkan dengan apa yang ia lihat. Jadi saksi tersebut tidak boleh mengada-ngada atau yang asalnya itu tidak ada menjadi ada gitu, menjelaskan yang tidak ada. Jadi saksi itu harus menjelaskan atau menyampaikan apa yang ia lihat dengan sebenarnya. Ya, itu syarat yang terakhir yaitu syarat formal, di mana syarat ini yang pertama yaitu saksi berhak mengucapkan keterangannya di pengadilan, dan untuk yang kedua bahwasanya keterangan saksi wajib diucapkan di bawah sumpah. Itu mengenai beberapa syarat mengenai saksi. Ya, untuk yang kedua itu keterangan ahli, di mana yang dimaksud di sini seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan
suatu penjelasan yang diperlukan guna menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Keterangan ahli ini dijelaskan di dalam pasal 1 angka 28 KUHP. Bahwasanya surat berdasarkan pada KUHP pasal 187 huruf C nomor 8 tahun 1981, yang dimana isinya itu surat dari seorang keterangan ahli yang dapat membuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Jadi surat itu dalam keadaan resmi yang dibuat oleh para ahli dari suatu pelaku tindak pidana tersebut. Yang selanjutnya yaitu surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi ketika pertama itu sudah terbuat surat, maka ada pembuktian lain. Akan tetapi pembuktian ini berhubungan dengan pembuktian kasus yang pertama, maka dibuatkan surat lagi, maka itu termasuk juga pembuktian tentang surat tersebut. Seperti contohnya surat hasil visum, yang dimana surat tersebut membuktikan adanya sebuah kasus kekerasan yang tidak bisa dibuktikan secara langsung. Jadi dengan melalui surat visum kita bisa tahu atau pengadilan bisa tahu dari hasil pemeriksaan tersebut. Itulah bukti yang berbentuk surat. Jadi yang selanjutnya yaitu petunjuk, yang mana petunjuk juga bisa menjadi suatu alat bukti dari suatu kejadian. Bahwasanya petunjuk di dalam KUHP pasal 188 sudah dijelaskan ada beberapa petunjuk yang tertera. Untuk petunjuk yang pertama tersebut yaitu di mana perbuatan atau kejadian keadaan yang antara satu dari keadaan satu dengan keadaan yang lain itu berhubungan. Yang kedua yaitu petunjuk yang mana di dalam KUHP ayat 1 dijelaskan itu bisa melalui keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, berarti 3 dari hal tersebut itu bisa dijadikan sebuah petunjuk alat bukti. Selain itu petunjuk juga bisa disampaikan atau dibuktikan dengan adanya suatu kamera atau elektronik yang bisa menunjukkan keadaan dari suatu perkara tersebut. Jadi dengan penunjukan elektronik tersebut seperti CCTV itu bisa dijadikan alat bukti juga. Selanjutnya yaitu ada juga keterangan terdakwa, yang dimana keterangan terdakwa adalah seorang yang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan yang dimana dasarnya tertera pada pasal 1 angka 15 KUHP. Keterangan terdakwa, yang dimaksud dengan keterangan terdakwa yaitu apa yang terdakwa dinyatakan dalam persidangan itu melakukan perbuatan sendiri atau yang diketahui sendiri atau terdakwa tersebut mengalami suatu perbuatan itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa terdakwa menyatakan apa yang dialami olehnya
yang dilakukan. Ini berada di pasal 189 ayat 1 KUHP. Ya, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, yang dimana pada dasarnya pada pasal 189 ayat 2 KUHP. Dan juga keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terdakwa terhadap dirinya sendiri, yang tertera juga pada pasal 189 ayat 3 KUHP. Dalam penentuan sebuah kasus tindak pidana itu bukan hanya dibutuhkan alat bukti, melainkan juga dibutuhkannya sebuah barang bukti, yang dimana barang bukti ini bebas berapapun untuk disediakan pada keadilan. Beda dengan alat bukti hanya cukup minimal dua saja sudah cukup untuk melakukan penangkapan terhadap perilaku tindak pidana. Kalau pada KUHP pasal 46 ayat 2 yang berbunyi, apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika penuntut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dipergunakan lagi, atau jika benda tersebut masih perlu sebagai barang bukti dalam perkara lain. Bahwasanya perbedaan alat bukti dan barang bukti. Nampak bahwa kalau barang bukti itu terkait dengan barang atau benda yang sudah dilakukan atau dikenakan penyitaan. Jadi kalau barang bukti itu sudah disita yang menjadi suatu pembuktian, maka disebut alat bukti. Sedangkan barang bukti adalah benda atau barang yang dapat disita, dapat dibaca dalam bab tentang upaya paksa. Yang menjadi perbedaan mencolok dari kedua tersebut yaitu alat bukti itu hanya diperlukan minimal 2 alat bukti. Untuk barang bukti itu bebas akan ketentuannya. Jadi meskipun cuma 1 itu tidak masalah, asalkan benar dengan apa yang ditentukan. Jadi berjalannya sebuah proses hukum acara pidana itu penyelidikan pastinya butuh yang namanya barang bukti dan alat bukti guna menangkap suatu tindak pelaku berguna untuk menangkap seseorang yang melakukan pelaku tindak pidana. Setelah penyidik atau penyelidikan memenuhi syaratnya atau sudah menemukan perilaku tindak pidana, itu bisa langsung diproses ke pengadilan, yang dimana di situ akan diperiksa lagi yang pelaku tindak pidana masih berstatus terdakwa. Terdakwa akan diproses kembali di kejaksaan, dan di situ terdakwa akan diputuskan apakah terdakwa benar atau tidak melakukan bahwasanya di sana terdakwa benar tidaknya melakukan tindak pidana.
Dan setelah proses dari kejaksaan, semua alat bukti dan bukti sudah diserahkan dan terdakwa benar melakukan sebuah tindak pidana, maka pelaku tindak pidana tersebut akan diproses ke lapas, yang dimana di situ merupakan sebuah proses terakhir dari keempat proses tersebut, yang dimana di situ si tindak pelaku pidana akan dilakukan pembinaan dan mengalami masa hukuman. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan mengenai penjelasan hukum acara pidana dan kedudukan alat bukti dan pembuktian dalam perkara pidana. Untuk kekurangan dan kelebihannya kita berdoa mohon maaf atas segala kesalahan ucapan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.